Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang menerima laporan dari masyarakat langsung menuju ke tempat lokasi terjadinya kebakaran gudang limbah palet plastik. Mencegah agar api tidak merembet ke arah warga, Kamaludin menerjunkan 11 unit mobil pemadam kebakaran dan 50 personel. Tugas pemadam kebakaran menjibaku melakukan proses pemadaman ke lokasi kebakaran. Proses pemadaman berlangsung cukup lama selama 4 jam. Tidak ada rembetan api ke arah rumah warga. Api padam sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia bagian barat. Beruntung saat kejadian kebakaran tidak ada aktivitas. Para pekerja pabrik sedang melakukan sholat Jumat sehingga tidak ada korban jiwa. Pertanyaan penyebab pasti kebakaran masih belum terpecahkan. Apakah karena korsleting listrik atau kelalaian karyawan? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban pastinya. Kota Tangerang diguncang oleh peristiwa kebakaran yang menimpa gudang penggilingan plastik yang berlokasi di Jalan Kampung Keroncong, Jatiuwung, Kota Tangerang. Api yang mulai membesar sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 setelah sholat Jumat. Lantas, apa penyebab kebakaran yang terjadi pada saat itu? Simak selanjutnya. Kepala Pelaksanaan Kalak BPBD Priok Kamaludin menyebut awal sumber api tersebut muncul dari area bagian tengah lapak. Berhubung angin kencang, api langsung meluas ke gedung bangunan. Diduga kebakaran api berasal dari adanya korsleting arus pendek listrik dan kelalaian karyawan kerap menjadi pemicu kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, warga sekitar sempat panik dengan api yang kian membesar akan merambat ke pemukiman mereka. Kebakaran hebat tersebut pun sempat membuat panik warga. Pasalnya, gudang limbah palet plastik itu berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk. Api yang membesar serta asap hitam tebal muncul pada saat beberapa karyawan dan warga lainnya tengah melaksanakan sholat Jumat. Setempat Dede mengatakan kejadian itu berawal dari dirinya melihat asap tebal dari lapak penggilingan plastik. Tak lama kemudian muncul api sudah langsung merambat ke lapak-lapak di sekitarnya. Kita balik masjid lihat asap kebakaran dari sekitar sini. Api langsung membesar setelah warga langsung melaporkan ke Damkar Kota Tangerang. Tak berapa lama, Damkar sampai di lokasi kejadian. Menurut Kamal, petugas Damkar, ada 2 UPT Damkar yang dikerahkan mulai dari UPT Cibodas dan Periuk. Pantauan di lokasi ada 11 mobil damkar dan belasan personel diterjunkan. Pasalnya, jilatan api hampir mengenai dinding rumah warga. Namun, keburu dilakukan penyiraman agar tak merambat. Alhamdulillah tidak ada rumah warga yang ikut terbakar untuk kerugian dan ini, gudang milik siapa, masih dalam penyelidikan, ujarnya. Proses pemadaman berlangsung sekitar 4 jam. Padam sekitar pukul 16.30 WIB, unit sudah balik ke Mako dan pos setelah api padam, kata dia. Tak ada korban luka dan jiwa dalam kejadian ini. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Penyebab masih diinvestigasi, perkiraan awal karena konsleting, tuturnya. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena objek yang terbakar merupakan bahan mudah terbakar. Tidak ada perambatan dalam kebakaran tersebut. Selamat sore semuanya, kembali lagi dengan saya Rizyan Muhammasari dan di sini saya akan mengajak kalian untuk melihat-lihat lokasi bekas kebakaran pabrik palet plastik. Nah, di sini kita bisa melihat banyaknya pohon yang sudah hangus terbakar. Bukan hanya pohon, kita bisa melihat di sana ada tumpukan palet plastik yang sudah meleleh atau sudah terbakar. Dan selain itu kita bisa melihat juga ada banyak tumpukan bekas abu dari palet plastik yang terbakar ataupun bangunan yang sudah terbakar. Kebakaran ini terjadi akibat para karyawan yang mengabaikan fatalnya akibat dari korsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran itu telah terjadi. Dan saran yang bisa kita ambil dari kejadian kebakaran ini adalah semoga kejadian tersebut dapat dijadikan pengalaman
dan sebaiknya lebih berhati-hati dan selalu waspada setiap munculnya beberapa tanda api atau asap yang tidak wajar, dan dapat dicegah sedini mungkin dengan melakukan damkar atau dengan ditutup kain dan handuk basah. Harapan dari kami dan masyarakat setempat, semoga dapat menjadi pengalaman berharga serta hal tersebut tidak terjadi kembali di lain waktu dan menyebabkan banyaknya kerugian. Segala kerugian yang menimpa kepada korban merupakan hal yang cukup berat untuk diterima oleh korban dan kerabat yang bersangkutan. Sekian dari laporan kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.